Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel. Semoga para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan tetap bosku ngobrol-ngobrol masalah budidaya ikan gurame. Sebenarnya saya tuh mau menanggapi ini salah satu komen dari bosku. Itu katanya komennya itu seperti ini: miris melihat petani gurame banyak yang menimbun kolamnya untuk ditanami jagung dan padi, istilahnya intinya seperti itulah. Terus saya tanya itu di daerah mana bosku, tapi belum ada jawaban lah. Tapi intinya bosku, kalau memang itu terjadi, maksudnya kan karena kemarin saya upload masalah harga itu, banyak sekali yang komen. Ada juga yang komen kalau di Tulungagung itu sudah 29, 28, di Nganjuk kok masih 27 lah. Kebetulan ada juga yang komen seperti itu, katanya itu banyak petani gurame yang menimbun kolamnya itu untuk dijadikan sawah lagi. Tapi terus saya kasih jawaban lah, ini menurut analisis saya. Sebenarnya kalau kita budidaya ikan gurame itu di usaha apapun bosku, jadi bukan di ikan gurame, di usaha lain, kalau pas lagi puncak-puncaknya itu jangan ikut-ikutan. Maksudnya itu pas harga itu mahal terus banyak yang ikut, seperti ini efek waktu kemarin itu harga gurame di angka 45 sampai 50.000 di petani. Efeknya sampai terasa itu 2 tahun untuk harga gurame itu tidak bisa naik, jadi stagnan di angka di bawah 30 terus. Itu karena memang pada waktu harga mahal itu banyak sekali petani-petani ikan lain, seperti mungkin petani ikan lele, petani ikan patin, ikan nila, itu banyak sekali yang beralih profesi ke budidaya ikan gurame. Akhirnya terus berbarengan dengan situasi ekonomi yang tidak mendukung lah untuk tahun ini. Ekonomi sangat lemah, daya beli masyarakat sangat turun, akhirnya berimbas pada stok itu terlalu numpuk di petani. Padahal sebenarnya itu kalau pasarnya itu lancar, ekonominya itu tidak ada masalah, ya tetap untuk stok itu akan terserap. Maksudnya antara konsumen dan produsen itu tetap imbang. Tapi kalau memang pasarnya itu karena ekonomi, ya berarti bukan di ikan gurame saja, tentu penyerapan dan produsen itu tidak imbang. Jadi produksinya banyak, untuk penyerapannya itu terlalu sedikit, akhirnya untuk harga itu sulit naiknya. Ini imbas dari menurut pengamatan saya pada saat harga tinggi itulah. Pas saat ini kalau melihat komennya bosku tadi, katanya itu banyak sekali petani gurame yang menimbun kolamnya untuk dijadikan sawah kembali. Intinya itu banyak petani gurame yang berhenti, mungkin karena tidak ada hasil. Berbarengan dengan tahun ini banyak sekali juga petani gurame yang gagal itu akibat karena banyaknya penyakit. Jadi ikan itu tidak sampai panen sampai normal, banyak yang gagal tidak sampai panen. Bahkan di teman saya yang saya buat video di masjid itu modal 25 juta cuman kembali 3.500.000. Nah, hal-hal semacam itu kemungkinan itu juga terjadi di luar daerah saya. Jadi banyak sekali kemungkinan hal semacam itu. Jadi banyak istilahnya, banyak yang berhentilah dari budidaya ikan gurame. Kalau yang diuruk itu jelas sudah tidak beraktivitas di ikan lagi. Tapi kalau yang tidak diuruk mungkin bisa pindah ke ikan lele, ikan nila, atau ikan patin. Nah, ini sebenarnya sebuah peluang bagi kita. Kalau seperti pemain lama seperti saya dan teman-teman tuh tidak ada kapoknya bosku. Jadi tetap konsisten, entah itu pas hari tahun ini tidak berhasil, entah itu pas harga murah, jadi tetap konsisten. Dan nantinya kalau kita konsisten tuh akan ketemu pas harga mahal. Tapi kalau kita tuh berhenti, ya nanti jelas tidak ketemu di harga mahal. Justru di saat-saat seperti ini kita harus bisa memanfaatkan peluang bagus. Berarti ini kan banyak sekali petani-petani gurame istilahnya yang drop, berhenti. Ini kesempatan kita
kalau orang yang tahu trik itu pasti akan malah menambah kolamnya. Nanti di saat pas putarannya kan paling enggak 11 bulan sampai 12 bulan. Kalau di saat ini enggak begitu banyak orang nabur, pasti untuk 1 tahun ke depan, untuk periode depan ikan itu harganya akan kembali lagi normal. Nah ini saja sudah kalau kita lihat baru beberapa bulan ini di akhir tahun kemarin banyak ikan gagal, ini harga sudah mulai naik, bahkan ada yang katanya sudah 29.000 untuk di wilayah Jawa Timur. Nah, ini karena menunjukkan berarti untuk tahun ini memang untuk stok ikan gurame itu tidak begitu banyak. Nanti biasanya itu berbarengan dengan hari, maksudnya tuh hari-hari momen seperti tahun baru, terus apa itu bulan puasa, hari raya Idul Fitri, itu biasanya kebutuhan itu akan signifikan meningkat. Jadi kalau ada komen seperti itu, makanya saya sematkan biar nanti teman-teman itu bisa juga membaca. Kalau orang membaca itu mentalnya belum kuat, pasti akan drop. Tapi kalau mentalnya sudah kuat, pasti akan menjadikan ini sebuah momen kalau kita untuk lebih maksimal lagi dalam budidaya ikan gurame. Karena akan istilahnya tuh kompetitor banyak yang berkurang gitu bosku. Jadi seringkali saya katakan kalau kita budidaya ikan gurame itu resikonya ataupun keuntungannya sudah seringkali saya utarakan, biar kita itu kalau ikut-ikutan nanti tidak mudah drop, tidak mudah kapok lah istilahnya kalau ada masalah. Nanti kalau dibilang itu untungnya saja, kalau ada masalah seperti ini banyak yang kapok. Tapi kalau orangnya itu sudah pemain lama, tetap memanfaatkan momen semacam ini, bahkan akan malah ditambah volumenya biasanya itu. Makanya seperti itu Pak Haji Musleh, dia itu sebenarnya sudah banyak sekali di bisnis-bisnis lain, tapi dia membaca momen. Orangnya itu tukang bisnis ya. Jadi dia membaca momen. Tahun ini kelihatannya itu banyak sekali pembudidaya ikan gurame yang berhenti seperti itu tasirannya. Makanya beliau itu sekali membuat kolam itu ada sekitar 16 kolam lah, kalau tidak 17, itu ada kapasitas 40 ribuan. Itu nanti saya hitung kalau di Haji Musleh itu pas panennya itu pas momen, jadi habis tahun baru, pas bulan puasa, bulan raya. Kalau memang nanti pas panen itu pas harga bagus, berarti Haji Musleh itu memang sudah luar biasa di hitungan bisnisnya. Makanya ini saya sekedar menanggapi video yang kemarin komen itu, maksudnya bagi teman-teman yang sudah menjadi partner saya, menjadi subscriber saya itu untuk lebih giat lagi. Kita memanfaatkan momen ini. Banyak orang yang berhenti di budidaya ikan gurame, kita akan tetap terus maju, karena ini adalah sebuah peluang. Nantinya kalau memang tafsiran tentang orang-orang yang budidaya ikan gurame itu berkurang dengan melihat chat salah satu bosku tadi, mungkin di wilayah yang seperti itu, berarti nantinya kita akan insya Allah menemui harga ikan gurame itu normal. Jadi kita harus bisa pandai-pandai memanfaatkan momen seperti ini. Oh ya, menanggapi masalah komen bosku yang tentang harga, katanya di Tulungagung sudah 28, 29, kok Nganjuk belum tahu. Sebenarnya itu Nganjuk juga sudah tahu, tapi biasanya seperti yang saya bilang bosku, jadi Nganjuk itu naiknya itu perlahan, tapi turunnya juga perlahan, jadi lebih cenderung stabil. Tapi kalau yang Tulungagung itu naik, ya pastinya Nganjuk juga ikut naik, soalnya yang jadi panutan itu kan tetap harga Tulungagung. Nanti kalau Tulungagung terus naik, ya insya Allah Nganjuk pasti naik. Makanya saya kemarin tidak berani ngomong positifnya berapa, soalnya yang kemarin kan bosnya Republik Gurame itu saya tanya untuk sementara 27.000, dan kemungkinan itu besok bisa 28, 29, itu melihat kondisional. Berarti kan untuk pengepulnya sendiri sudah membaca pasar. Kalau hari ini itu yang jelas mulai berkurang banyaklah untuk stok ikan gurame. Makanya untuk harga yang jelas ya juga mengikuti. Ya mudah-mudahan nanti terus berlanjut sampai tahun baru lah, biar kita itu sebagai petani gurame juga
merasakan selama 1 tahun 2 tahun ini kita berada di bawah harga standar. Maksudnya harga standar itu dari perhitungan pakan. Kalau pakan 300 lebih, harusnya harga ikan gurame kan 30, minimal 30 sampai 35. Nah, selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun ke saya hitung itu harga di bawah 30 pada waktu itu, sedangkan pakan terus naik, tapi harga gurame tidak bisa mengikuti harga pakan. Memang soalnya memang begitu dari zaman dulu seperti itu. Kalau harga gurame itu standarnya pasar lokal, kalau pakan itu perhitungannya tetap pasar internasional. Jadi ya mudah-mudahan harapan kita tetap untuk harga ikan gurame di Nganjuk nanti bisa mengikuti harga gurame di Tulungagung. Mudah-mudahan sedikit video ini ada manfaat dan gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.